A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumuhi fi darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah masjid Salim wa ratib. Rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah merupakan malam terakhir menjelang Ramadan. Sebelumnya sedikit seperti kemarin sudah kita bahas juga sedikit mengenai bab Ramadan. Maka sedikit pula pada malam hari ini kita tambahkan mengenai keutamaan-keutamaan Ramadan, keutamaan-keutamaan orang-orang yang puasa pada bulan Ramadan. Jika puasa sunnah yang sudah sering kita bahas, entah puasa sunnah Sya'ban, puasa sunnah Rajab, ataupun yang lain-lainnya, nek poso sunnah wae ganjarane kaya ngono kae, gitu. Lan apa malih poso Ramadan. Sing Ramadan niku termasuk sayyidus syuhur, jare Rasulullah. Ramadan niku sayyidus syuhur. Pemimpinnya bulan. Maka nek jenengan mendengar ada beberapa bulan yang dimuliakan oleh Allah yang sudah disepakati ulama adalah 4, walaupun masih khilaf. 4 itu ada yang mengatakan Rajab, kemudian Muharram, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu yang mu'tamad. Ada yang berpendapat 4 bulan yang lain. Akan tetapi dari 4 bulan yang dimuliakan Allah, dari 12 bulan itu nggak ada bulan Ramadan. Ya alasannya cuma sederhana. Ya karena Ramadan nggak bisa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain ataupun bulan-bulan yang Muharram yang dimuliakan. 4 bulan yang dimuliakan termasuk Rajab, Muharram atau Syuro, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kok Ramadan nggak masuk? Itu tadi alasannya sederhana, ya karena Ramadan tidak bisa dibandingkan dengan bulan manapun, karena sudah jelas sayyidus syuhur, Ramadan adalah pimpinannya bulan, rojone bulan. Salah satu yang mendasari Ramadan sebagai bulan yang sangat mulia, dimuliakan, termulia, karena di dalam kitab ini diterangkan seluruh kitab-kitab samawi itu diturunkan pada bulan Ramadan, termasuk suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini juga diturunkan keterangan di sini, kalau nggak salah arep tak waca engko kesuwen malah. Tanggal 1 Ramadan. Kemudian kitab Taurat itu tanggal 6 Ramadan. Kemudian kitab Zabur itu tanggal 13 Ramadan. Termasuk Al-Qur'an ini kalau di keterangan ini tanggal 24 Ramadan. Ada yang mengatakan 14 Ramadan. Ada yang mengatakan kesepakatan ulamanya 17 Ramadan. Itu Al-Qur'an. Maka wajar apabila di dalam bulan Ramadan ini kita sangat-sangat sering terbanyak mendengar, bahkan yang kita baca adalah membaca Al-Quran. Mungkin di luar Ramadan
kita ya paling sak lembar dalam satu hari gue nyempet ke ora istiqomah, atau ada yang 1 bulan ya ming sekali. Akan tetapi anehnya tanpa kita gitu, tanpa ada yang memerintah, itu timbul dari hati kita sendiri. Ketika bulan Ramadan koyo-koyo kita ketarik untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Itu sudah fitrah, karena Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, bahkan kitab-kitab selain Al-Quran. Dan tentunya kita tersemangati, termotivasi dengan pahala-pahalanya membaca Al-Quran ataupun ibadah-ibadah yang lain di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Contoh, apabila sholat sunnah di luar Ramadan itu ya pahalanya cuma 1. Ibadah-ibadah yang lain di luar Ramadan itu pahalanya 1, paling banyak ya 10 ketika sudah masuk ruwah. Tapi ketika bulan Ramadan ini sudah tiba, kita sudah memasuki bulan Ramadan, ibadah-ibadah sunnah itu dicatat menjadi ibadah wajib. Ibadah sunnah yang dewe ikut podo karo dewe nglakoni ibadah wajib. Ini luar biasa. Ini sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, sing maune memang ya dikategorikan sunnah, pahalanya ya pahala sunnah. Tapi di bulan Ramadan ini masuk qobliyah dan ba'diyah ataupun sunnah-sunnah yang lain ini masuk di dalam ibadah wajib, sholat wajib. Itu luar biasanya. Lalu bagaimana dengan ibadah wajib? Sholat wajib kita dicatat oleh Allah minimal 70 kali. Jadi duhuran sekali, padha wae dhewe sholat duhur ping 70 dino nek Ramadan iku enake. Sekali kita sholat duhur pada bulan Ramadan itu sama dengan catatannya kita sholat duhur 70 hari. Karena setiap hari otomatis cuma sekali sholat duhurnya. Begitupun kewajiban-kewajiban yang lain, sholat-sholat wajib yang lain. Maka dengan ini semua monggo ya, saya mengajak kepada pribadi saya dan hadirin sekalian, kita sama-sama belajar untuk memuliakan Ramadan. Dari kemarin sudah sedikit kita bahas mengenai melatih diri kita untuk bisa belajar seneng onone masuk bulan Ramadan, entah dengan penyikapan dan bagaimana tata cara kita untuk seneng karo Ramadan. Monggo kersa jenengan. Belum hal-hal yang lain seperti halnya ibadah puasa itu sendiri. Karena ibadah puasa ini ibadah yang unik. Ibadah puasa itu ibadah yang unik. Cara jenengan jujur ya, jujur. Sampean kon milih di sholat zuhur karo ibadah poso. Sampean kon poso sedina dek karo kon nglakoni sholat 5 waktu. Andaikan suruh memilih, sampean nglakoni sholat apa milih posone? Halo, poso. Alasannya kerja ya sholat terus nih dhewe ngangkat lho ditinggal lho kadang ya dirampung ke rumah tangga ya nyatanya jarang sing do poso kok milih poso iki ya. Iki jenenge ra jujur iki. Keunikan puasa itu banyak sekali. Nek dipikir-pikir, ini nek dipikir tenan loh ya. Ini secara akal, nggak usah njadak nggo dalil. Dalil inti nggak ono, tapi nganggo akalin dhewe. Kita tidak akan bisa menolak. Seluruh ibadah itu memakai tata cara, syarat, rukun, harus gini, harus gini, harus gini dan seterusnya. Pokoknya bab sholat. Sholat itu tidak kudu madhep kiblat. Sampeyan gak
iso sholat kok madhep ngetan, gak iso. Gak sah. Kudu wis manjing wektune. Sampeyan arep sholat zuhur kok ning wektu subuh ya ora iso. Utawa jam 09.00 isuk, wah tak zuhuran sik lah engko selak arep ngangkit. Dadi engko gak ora usah zuhuran, ora iso. Pakaian harus suci, nggak cuma bersih, harus suci. Kena telek titik, wah, wis ra iso. Bolong kena rokok titik, wis ra iso. Hati-hati jenengan sing tukang rokok. Bolonge pakaian nek ora iso nggo salat itu sepira to? Ya jenengan bab fikih iku babe hukumi kira-kira kan. Cara bahasane cuma sing pakaian sing wis ora iso sarung khususnya sing wis ora iso nggo salat artinya enggak sah nggo salat itu di mana ketika ada lubang ada sobekan yang kira-kira sobekan atau lubang itu di mata umum terlihat. Nah kan repot ini pemaknaannya repot. Kira-kira lubang itu di mata umum ketika nggo jagongan, ketika nggo mlaku. Artinya di mata umum ini jelas tampak. Berarti itu wis enggak iso nggo sholat. Ada sebagian kaul sing kira-kira meneh iku sak bunderane mata ayam. Cara kena rokok sak bunderan mata ayam. Iku wis ora iso nggo sholat. Artinya bukan mutlak enggak bisa untuk sholat. Misalkan ketika lubang itu memang bisa kita selempit nih, pas lempitannya ya apa-apa. Intinya memang iso nutup, nggak masalah. Kembali, belum tempatnya. Dewi urung ngerti apa meneh dewi duwe anak cilik bayi. Sing uyuhe sak nggon-nggon dewi urung ngerti masalah bersuci. Piye cara mensucikan kencing bayi dan seterusnya. Kayak tempatnya itu najis. Ya sholatnya jadi merasa repot. Pun begitu ibadah yang lain, zakat harus cara zakat mal kudu nganggo nisab, kudu nganggo haul. Ngekeke zakat ya ora basing wong. Kudu salah satu 8 asnaf. Gak iso sampean zakat kok ning masjid ra iso. Zakat kok kakek wong sugih ra iso. Nah, semua ada syarat rukunnya. Napa mulai haji, kudu ning Mekah. Ora ning Bukit Ka'bah ora. Kudu ning Mekah haji. Dadak tawaf kudu keliling Ka'bah. Kelilingnya kudu ping 7, ora iso sampean ping 6, ora iso. Sa'i dan seterusnya tahallul. Nah, beda. Saya katakan uniknya puasa itu koyo-koyo tanpa rukun, tanpa syarat. Penting dewe poso. Sampean poso arep sambil ngentut ora batal. Beda karo salat ngentut langsung batal sampean. Penak to. Sampean salat kok karo turu. Iso gak? Mboten saged. Enggak sah. Tapi sampean poso karo turu, malah turune sampean ku dianggap tasbih karo malaikat. Hebat kan? Berarti turune wong poso iku dicatat karo malaikat maca subhanallah sampai dhek tangi. Hebat. Itu harus sholat. Sampean sholat turu is batal, sholatnya batal. Sholat kok karo pelaku. Kiamat paling teri sing iso. Tapi dengan ibadah puasa lho sampean arep mlayu, arep jengking ora apa-apa, ora nek batal posone sampean. Nah, artinya ibadah puasa itu kalau dipikir-pikir ibadah yang sangat mudah. Enggak tergantung situasi kondisi piye, sampean arep pencilaan ya monggo. Gak enak ya, gak iso sampean zakat kok enggak dadak nyambi ngangkit ora iso. Zakat ya kudu zakat. Dijununke zakat. Ini poso arep ngangkit bendina silahkan sampean anggar kuat.
Artinya itu kembali ibadah puasa salah satu keunikannya seperti itu. Di sambi apa wae itu iso ibadah puasa itu. Jadi artinya bisa dikatakan ibadah puasa itu justru salah satu ibadah yang teringan, termudah. Ini ya rugi banget. Wong-wong sing nang Ramadan kok posone angel, salate kenteng ning posone abot. Belum pahalanya yang luar biasa. Ya, ini kita pikir dibahas sak ban-ban ini bab puasa Ramadan. Aku goleki bab Ramadan karo bab puasa ora ketemu-temu. Karena aku tak goleki tak urut ning bulane. Bar Sakban kan kudune Ramadan ya. Kok bar Sakban kok ora enek Ramadan ki ning ndi apa memang gak dibahas. Jebule Ramadan itu diletakkan di awal. Baru ketemu. Salah satu kisah di sini diceritakan mengenai keutamaan orang yang berpuasa Ramadan ataupun bulan Ramadan itu sendiri. Dikisahkan dari Imam Dawud At-Ta'i, beliau posisi tertidur. Iya, sampean aja sok sering gunakne kalimat keturun. Ngapurane ya aku keturun, sering sampean. Kudu kelasin dhewe maksudnya keturun niku. Turu wis ta. Aja keturun, turu. Nggih mboten. Dhewe kan sering ngapurane aku ora iso mangkat wingi keturun. Apa meneh? Janjian ngangkit, janjian tebas misalnya, janjian ngarit ning ndi. Amit ya aku keturun ra sida. Kok keturun? Iku kudu kelasin dhewe. Keturune kelase para ulama. Ulama ini saking kesele ya, orang niat turu dadi turu. Mergo saking kesele. Banyak ulama-ulama wiritan bar isak tek wiritan. Ya saking senenge wiritan bahkan ya memang saking kesele. Turu ya dhek ora ngerti. Nanti tangi kok subuh. Ya salat. Dan begitu pun hal-hal yang lain. Sepertinya Syekh Abdul Qadir nggak pernah tidur 40 tahun. Ya memang untuk kelasin diri. Tapi suatu ketika Syekh Abdul Qadir ya keturun. Syekh Abdul Qadir itu nggak pernah tidur. Tapi naik keturun pernah. Itu kan tingkatannya ulama. Ini aja sering-sering ngomong ke keturun ya. Ora kelasin diri. Padha ngegungke dhewe berat cara dhewe. Cara aku ngono. Mulyane awake dhewe keturun kaya ya keturun iki nek memang ora turu. Imam Dawud At-Ta'i, nah ning kene maksudku karo tak omong nggih. Imam Dawud At-Ta'i suatu ketika keturun ya. Fi awali lailatul Jum'ah, fi awali lailatin min Ramadan. Di awal malam bulan Ramadan, kemudian beliau di tertidurnya tadi malam Ramadan pertama beliau diperlihatkan oleh Allah surga. Yang tingkatan ulama nek weruh surga ya kuat. Sampean kok turu weruh swarga yakin gak kuat. Bablas esuk ra tangi sampean. Fakaani jalisun ala syatin. Rasa tak wacane arabe semuanya. Kaya-kaya aku ki jare Imam At-Ta'i. Kaya-kaya aku ki ning jagong ning apa pinggir bengawan sing bengawan mau dam cara kene yang dipahat, yang dibuat, yang dibangun pinggirannya itu dari intan mutiara. Dam kene yang nganggo watu semen ngono kae. Idza raaitu, kemudian ketika aku melihat surga tampaklah olehku beberapa bidadari yang beberapa ini berarti oke. Saking oke ini kalimatnya beberapa bidadari yang mereka seolah-olah wajahnya itu bersinar seperti halnya matahari dari raut muka mereka. Fakul tuh saking takjube gumun ono to wong wedok ngono kuwi nyinar.
Faqultu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam Daud At-Tai saking kagete gumune mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fakulna, maka mereka bidadari pun mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mereka para bidadari melanjutkan kalimatnya, nahnu lil hamidin, nahnu lis shaimin, nahnu lir raki'in, nahnu lis sajidin fi syahri Ramadan. Kami para bidadari adalah diperuntukkan orang-orang yang mau bertahmid, orang-orang yang mau berpuasa, orang-orang yang mau ruku, orang-orang yang sujud di bulan Ramadan. Walidah qala sallallahu, dan karena kisah ini pun searah, seide, sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Surga itu merindukan, surga itu merindukan, ora sampean tok sing rindu karo swarga, orang dhewe tok sing rindu swarga. Akan tetapi surga pun merindukan 4 macam orang. Muga-muga dhewe iku masuk ning kene ya. Orang yang dewi yang merindukan surga tapi yang menghayal. Akan tetapi surga itu pun merindukan, jari Rasulullah ini, surga itu merindukan empat golongan orang. Yang pertama dalil Quran, orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Ini berbahagialah kita yang sampai saat ini bisa istiqomah membaca Al-Quran, lebih-lebih nanti masuk bulan Ramadan. Wahafidil lisan, dan orang-orang yang mau memelihara lisannya. Orang kokan guyon. Orang-orang yang memelihara lisannya. Wa mut'imil ji'an, dan surga juga merindukan orang-orang yang suka bersedekah, memberikan makan kepada fakir miskin, memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Yang terakhir wasyaimina fi syahri Ramadan, dan Ramadan dan surga itu merindukan daripada orang-orang yang suka, yang sering berpuasa pada bulan Ramadan. Empat golongan ini adalah orang-orang yang selalu dirindukan surga. Wong sing maca Quran, napa boleh? Wong sing ra seneng guyon. Bukan gitu ya. Guyon itu beda, guyonnya beda. Bukan gitu maksudnya. Artinya hifdzul lisan itu orang yang tidak suka napa? Nyinggung nggih, nyinggung. Karena ada orang-orang yang titik-titik ngomong itu ncelekit kan ngono. Biasane ngapunten wong wedok iki biasane. Biasane. Nek ana wong lanang kok ngono ya luar biasa. Jadi kategorinya itu obrolan yang tidak berguna, bahkan napa, menyakiti hati orang yang diajak ngomong, menyakiti orang lain, bahasanya gitu. Itu yang dimaksud hafidhul lisan kan. Sampai ojo kesinggung ya. Hafidhul lisan itu seperti itu. Kalau bahasane sampean seneng guyon ya ana hadisine. Hadise udhulu surur sedekah kan. Wong sing iso nyenengke kancane, tanggane dan seterusnya itu termasuk sedekah. Nah, sampean sing isone nyenengke karo guyonan ya iku masuk sedekah. Ngono lho. Dadi nyenengke wong ku macam-macam, ya ana sing ngeki beras, dadi wong seneng iku jenenge sedekah. Guyu dadi wong iku ya seneng karo guyune dhewe ya sedekah. Guyone kancane sing mau nimpreng dadi guyu ya sedekah. Ngono kan. Ya, santai lanjutkan. Saya lanjutkan. Gitu kan. Kemudian Ramadan ini juga bisa dikisahkan dalam sebuah khabar dalam kitab Zadul Wa'idin bahwasanya Ramadan
Ramadan akan bangkit nanti pada pada hari kiamat. Bulan Ramadan, bukan puasanya, tapi pada bulan Ramadan ini akan bangkit pada hari kiamat dengan seindah-indahnya wajah, seindah-indahnya bentuk. Fayajudu bainayatillah, kemudian Ramadan ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai lama sekali, dicueki karo Gusti Allah. Maka kok Ramadan ki ngapa cara awake dhewe ngono iki. Jarene Gusti Allah baru ngomong fa yaqulullah ta'ala ya Ramadan, ngapa sampean Ramadan sampean ngapa jane? Sampean duwe karep apa, duwe hajat apa? Ngomong. Ndangko tak kabulke, jarene Gusti Allah. Maka kata Ramadan, saya ingin memberikan syafaat kepada orang-orang yang mempunyai hak atas aku. Maksudnya wong-wong sing gelem poso Ramadan. Jadi Ramadan itu nanti akan memberikan bantuan kepada kita syaratin dewe gelem poso Ramadan, bukan semua orang. Tapi orang-orang yang mempunyai hak pada bulan Ramadan, karena pas selama di dunia hak Ramadan itu dipenuhi, yakni berpuasa pada siang harinya. Selanjutnya jarene Gusti Allah ya kono golek ana wong-wong sing duweni hak ning awakmu. Akhirnya Ramadan ini kalimat di sini fa yaduru fil arasati fa ya'khudhu bi yadiman arafa haqqahu. Maka Ramadan berputar-putar di pelataran kiamat, artinya di padang mahsyar, mencari orang-orang yang mempunyai hak pada Ramadan, yang kemudian diambil dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu diantar menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan oleh Allah, ditanyakan lagi, ya Ramadan madza turid? Sampeyan karep apa meneh? Jarene Ramadan, kula ngrasakne wong-wong niki sing duwe hak-hak atasku, Engkau berikan mahkota yang indah wahai Allah. Maka Allah pun tanpa menunggu lama memberikan mahkota yang luar biasa indahnya kepada orang-orang yang punya hak pada Ramadan tersebut. Jadi intinya wong-wong sing poso Ramadan itu nanti ada tanda khusus, yakni mahkota. Mahkota yang beda daripada mahkota yang lainnya tentunya. Nah, yang luar biasa lagi, Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan orang tersebut yang mempunyai mahkota itu untuk memberikan syafaat fi sab'ina alfan, daripada sab'ina alfan 70.000 min ahlil kabair, daripada orang-orang yang punya dosa besar. Dewe sing rajin, sing bisa menjaga puasa Ramadan, ini di sini diterangkan bisa memberikan syafaat kepada orang-orang, tentunya keluarga kita dahulukan, memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada, bahkan di sini dikatakan sab'ina alfan min ahli kabair, 70.000 daripada ahli-ahli maksiat. Orang ngono tok, yuzawwiju bi alfi haura. Wong sing poso mau disediani karo Gusti Allah 1000 bidadari. Sanggup ora sampe? Siji wae rantai ya. Ning swarga wong sing gelem poso iku iki wis syafaate Ramadan, baru syafaate Ramadan iki. Hasil napa? Negosiasine Ramadan karo Gusti Allah. Allah menyediakan untuk orang tersebut 1000 bidadari. Orang teh. Jadi sampai sing jomblo-jomblo santai wae to. Kabar titik. Diline iku kiamat. Diline kiamat sampean tinggal golek bidadari ning swarga. Jatahe sampean niku 1000. Iku sing poso Ramadan tok, urung ibadah-ibadah lain. Yang hebatnya kita omongin ini masalah diterangkan. Yang hebatnya, daripada satu bidadari, dari 1000 tersebut, satu bidadarinya bisa macak piro gini sampai 40
Kalau di tafsir Munir kalau nggak salah itu 70. Iso maca sampai 70 sampai 40 pacaan. Berhias macaan bahasa kene ya. Jadi cara satu bidadari cara bojone sampean iku mau sing ning swarga. Sijine bojo sampean iku padha wae 70, ngono maksudnya. Karena sekali maca cara mlebu kamar maca metu sampean wis pangling. Iki sing mau apa udu, ngono lho. Beda dengan istri-istri kita di dunia. Arep macak model apa? Ya semono kuwi. Bojone dhewe kan ngono kuwi. Arep model kupur sing kelas pira, regane pira, gitu. Bibir arep merah, arep ireng, arep biru, gitu. Arep celake sing model piye? Jelarit munggah apa jelarit medun. Macake sak jam apa 2 jam, dhewe tetep ngerti kok bojoku. Ya tetep iku ngono kuwi lah bojoku. Sing ning donya lho maksudnya. Tapi di surga enggak. Satu bidadari dari 1000 itu tadi mampu berhias sampai 70 kali. Dan 70 kali itu tuh sekali berhiasnya sudah beda kecantikannya dari kecantikan yang awal. Mlebu kamarne cara sampean istilah bosen, mlebu kamarne metu wis beda nambah ayu. Iku hebatnya bidadari surga. Lo sampean ya mau santai wae. Sing duwe bojo siji pengin loro ya sabar kan. Ora lemu wis loro. Hadirin rahimakumullah. Ya. Ini turut ke ya ora rampung-rampung. Jam pira isan? Aku ora nggo HP. Aku memang ket isuk mau ora nyekel HP kan. Jadi sampai yang grup protek mungkin kok aku ora anu ya memang ora nyekel HP. Bu HP-ne ngopo kae? Loro paling. Ya susah ya seneng. Ya susah biasa nyekel HP kok nyekel HP. Koyone ngop ana sing kurang. Senenge ya seneng ora napa? Ora ngurusi HP. Nanti ngurusi bojo wis tidak. Hadirin rahimakumullah mengatakan ya kangge tambahan bahwasanya dunia masih sangat banyak sekali yang sebagai penutup ini kan keutamaan yang itu sudah wajar, keutamaan yang sudah wajar. Lho kok wajar apa enggak mengada-ada toh? Iki cara wong-wong Wahabi wong Salafi sosok dibahas ngono. Apa sing cerita ngono ki enggak mengada-ada? Wong siji entuk 1000 bidadari, ya toh? Wong bidadari siji iso maca 70 sing sak pacaane dhewe wis pangling. Berarti padha wae 1000 ping 70 padane ngono. Jumlahe 1000 tapi asline 70.000 karena satu pacaan wis beda, rupane wis beda. Mungkin bacaan pertama kaya Desi Ratnasari misalnya ya. Dan seterusnya. Ya aja dipadhek Desi Ratnasari, ya jauh toh. Baina sama awal sumur kan. Beda dari kok padake makhluk ning donya jauh. Nah, sedikit untuk tambahan di dalam ibadah puasa Ramadan. Ini yang sering sok terjadi, bukan sering terjadi. Ini babnya hukum ya, karena ini babnya hukum. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, mau urung tak rampung nih. Apa iku mau? Apa enggak mengada-ada? Ini mau ya? Ya pasti tidak. Yakin tidak. Lah apa? Satu didasari hadis jelas. Kitab-kitab itu pasti ada dasar hadisnya. Iki mau ana hadis. Kemudian dua, yang menceritakan, yang bercerita, yang mimpi, mesti wali-wali ini Gusti Allah, tokoh-tokoh agama yang luar biasa. Bukan sekedar wong biasa kaya dhewe. Mau sampean diceritani misalnya graha mau bengi ngimpi, mesti yo percaya kok. Tingkatan graha kan ngono ta? Apa meneh tingkatan ulama, tingkatan wali sing ngimpi, mesti kudu percaya, yakin. Kemudian ketika kita kembalikan yang pernah kita kaji mengenai rahmati Gusti Allah sing jumlahe pira? 100. Sing ning donya iki ming siji.
kebagi wong sak alam donya semesta alam termasuk jin, setan, ibrit kena kabeh. Enggak pandang bulu Gusti Allah ning donya iki 1% tok. Iki nikmate kaya ngene. Ku sik kebagi kabeh tekak semut cilik iku kena bagiane rahmate Gusti Allah. Sampai ayam babon ayam iso ngangkat sikile, wingi kan ngomong ngono. Nek ketika ayam itu tanpa sengaja mitek anake lho iki kan hal luar biasa. Ketika sampean niku pikir dikaji itu hal luar biasa. Iku saking rahmate Gusti Allah. Sing 1% wae ngrasakne kaya ngono luar biasa. Maka ketika dikembalikan yang ini tadi, rahmate Gusti Allah disiapne kanggo wong mukmin sing mlebu swarga, semuanya ditumplek 99% ning swarga. Hal yang sangat-sangat lumrah, ya toh? Sangat-sangat tidak mengada-ada. Lalu kemarin saya tegaskan lagi, Imam Busiri sampai mengatakan silahkan sampean menghayalkan surga karena akalmu tidak akan sampai. Ya 99% nikmate swarga kok dicandak ning akal ora iso. Nikmat ning donya sing 1% wae dhewe kadang ora iso ngrasakne, ora iso mikir. Kok iso ayam kok iso ngoten niku. Babon kethek iso metani anake. Kasih sayangnya lho, hewan lho maksudnya kan ngoten lho. Ini adalah daripada gambaran rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang ternyata rahmat Allah yang sangat besar itu cuma 1%. Itu loh sing luar biasanya seperti itu. Maka apa-apa kisah yang menurut akal wah mosok iya toh. Itu kan apa? Bisikan setan, nggo ganggu imane awake dhewe. Ya dhewe yakin swarga iku wis pokoke semono kae ora iso dibayang-bayang mau. Jadi memang bolak-balik sampai sabar sih, khususnya sing jomblo sabar sih. Arep mbok marem-maremne sok ning swarga. Arep milih sing kaya ngopo ana kabeh, ya. Mun kembali ke bab yang sering sok terjadi. Satu mengenai bab niat puasa, ya. Karena niat puasa ini kan wajib. Kembali ke bab sah dan tidaknya puasa itu. Puasa itu misal rukune puasa mung loro. Siji niat, loro ngempet. Wis iku tok. Enggak kokain, enggak neko-neko. Enggak kaya salat, rukun salat enek sekian enggak. Nek rukun puasa mung loro. Siji niat, sampai puasa iku kudu niat, nomor loro kudu ngempet. Mpun, rampung. Berarti sok posone sah. Posoku sah enggak ya enggak? Ya seluruh kuwi anggar loro dilakoni berarti sah. Niat kemudian ngempet. Artinya ngempet ya ngempet dari makan dan minum dari mulai terbit fajar, bukan terbit matahari loh ya. Dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu ngempetnya semono kuwi. Kemudian yang bab niat sering saya sampaikan niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ngoten kan? Ngelakoni perkara bareng karo perkarane. Kerenteke ati kudu bareng karo sing dilakoni. Nah, njur nek poso piye? Saya yakinkan kalau puasa nggak bisa, ini diterapkan nggak bisa, maka untuk khusus hal puasa ini niate saurunge, niate tengah wengi. Intine niate dhewe iku nek salat kan niate pas Allahu Akbar. Wudu niate pas mbasuh wajah. Memang kudu bareng karo pekerjaane. Nah, nek niat poso arep bareng karo pekerjaane ora iso. Karena ini bersangkutan dengan waktu. Waktu titik poso iki kapan dhewe ora ngerti. Mulane ning Indonesia sing tahun pira kaya wingi apa winginane rada geger gara-gara Ustaz Tadi Hidayat. Bahas imsak lho. Mulane ning Indonesia ulama NU itu luar biasa cerdasnya. Kira-kira wis arep subuh. Kira-kira subuh kurang 5 atau 10 menit atau mungkin seperempat, kurang lebih segitu kan. Sudah imsak. Dewe itu kan persiapan ngono lho. Memang sebenarnya masih bisa makan minum sebelum subuh itu masih bisa makan minum, tapi itulah ulama Indonesia saking hati-hatinya, saking kecerdasannya.
kayak sebenarnya wis subuh. Ada juga kemungkinan seperti itu karena ini bersangkutan dengan mengenai waktu. Maka kita sudah terkondisi dari dulu imsak itu sebelum subuh, enggak deng-deng subuh terus dewe baru imsak, enggak. Itu justru rentan dengan tidak sah. Kembali bab niat itu boleh, bahasanya boleh dilakukan mulai bar maghrib, ora apa-apa. Bar maghrib bar buka sampai wis niat neh. Nawa itu semagotin anatai watu syari Ramadhani sing api, Ramadhana ya ora apa-apa wis umume. Bahasa ora masalah, tapi sing pas memang Ramadhani, bukan Ramadhana. Hadis nanti fadlillahi taala itu boleh sudah sesudah pokoknya bar maghrib wis tengah wengi. Wis bengi, bar maghrib bar isya biasanya sing umum bar salat traweh. Nah, sok-sok kan dhewe ora traweh. Gara-gara ya traweh itu memang sunnah. Jadi kadang niate ya lali, wis umume bar traweh bareng-bareng otomatis enggak traweh ning omah mbok kesel mbok karena keturun kuwi mau. Enak keturun bareng. Jadi ratraweh masih jamaah di masjid. Jadi niatnya otomatis sok-sok lali. Piye? Itu tadi. Nek memang niat iku sampai lupa, ngoten. Ini yang saya bahas ini. Bar mari burung niat, isya urung niat, bar tarawih ya ora niat. Bar sahur ya mau mergo lali, judule lali. Sampai bar subuh. Dewi baru kelingan, ya Allah aku urung niat. Piye? Sampean tetap wajib poso, tak baleni. Sampean tetap wajib poso. Ning posone ora sah, rugi dong. Poso niku tetap wajib, ning ora sah. Gara-gara lali niat. Jadi sampai nek lali niat kadung wis awan, wis bar subuh, otomatis wis ora iso. Wis ora sah. Tapi tetap kon wajib poso. Artinya berapa kali enggak niat di malam harinya itu berapa kali nanti dikodoi. Setelah Ramadan selesai harus kodok. Karena ini niat itu monggo hati-hati. Walaupun sepele kayaknya, tapi jadi sah dan tidaknya sing rugine tetep kon kudu poso mau lho rugine kan ngono. Secara syariatnya tetap harus berpuasa. Tapi secara syariat juga tetap tidak sah. Tetap niat. Nah bab ngempet ya kalau dibahas panjang lebar ya wis pokoke dhewe iku ngempet ora mangan ora ngombe. Nah, sering terjadi ketika kita mau wudhu, arep sholat duhur, arep sholat ya mulai subuh berarti ya, arep sholat subuh, arep sholat duhur, arep sholat asar, karena itu sudah masuk puasa, masuk poso, wis ngempet. Bab kumur ini makanya hati-hati kalau berkumur, biasa aja. Ojo dikerupiak-kerupi kaya umume nek ora bulan poso. Ketika bulan puasa, khususnya sudah subuh, duhur, asar, sing penting niate gawe sunnah, nelesi lambe gawe sunnah. Kumurnya itu pokok niate sing penting sunnah, ojo terlalu dimain ke dikerupiak-kerupiak ning mulut. Ada kekhawatiran akan tertelan gitu loh. Kalau tertelan otomatis ya batal. Lu kan nggak sengaja. Yang dibahas itu bukan masalah tertelan sengaja atau enggak. Yang dibahas itu umurnya. Masuk umurnya rasa sengaja. Cara fikih ngono. Otomatis kalau dibahas kumurnya kan ya mesti sengaja tuh. Berkumurnya kita itu kan sengaja. Podoke ngentut kan. Enggak mungkin dhewe niat ngentut ning banyu tapi ketika ngentut ning banyu otomatis batal posone. Yang dibahas kan orang ngentut, yang dibahas wike itu awalnya, asalnya. Masa njukur banyu kok ora niat? Kan ngoten. Begitupun hal-hal yang masuk ke anggota tubuh kita walaupun posisi tidak sengaja ini ya yang dibahas itu bukan sengaja dan tidaknya masuk itu. Yang dibahas awal kita melakukan hal tersebut. Mulane kaya mandi hati-hati. Yang biasanya biur
sajeding nanti arep entek. Artinya ada kemungkinan biasanya dia atus sok mlebu kuping. Kuping itu kan bagian yang rentan juga bisa membatalkan puasa kita. Itu secara syariatnya. Di wangsul niat ini sing biasanya sok lali memang niat ya saya sendiri sok ngalami masih jenenge lali ku arep dipiyene ya lah lali. Hanya diusahakan mulai ingat pas tengah wengi mbok jam pirane pokok wis mulai bengi bar maghrib agak subuh kuwi mau antara maghrib sampai subuh kelingan langsung niat. Nah, adapun kok pas bar tarawih niat bareng-bareng nih ya apik. Neng menghindari, nah, kan? Menghindari. Walaupun ada kaul sing mengatakan ya memang golek slamet ya nyekel kaul niki. Lali kula kaul sinten sing intine memberi sah niat puasa langsung 1 bulan penuh. Ya dah. Aku niat poso sesuk ulang Ramadan sampai 1 bulan ke depan. Iku njogoni nek lali niat. Nek sing dhewe wis niat sing ngono kuwi memang wis sah. Ya. Wis dadi sah posone dhewe walaupun sing sesuk lali. Tapi nek enggak lali kok lali, lagi yo wis beda meneh. Maka ini hal-hal yang rumitnya di dalam fikih yang kadang sering kita terabaikan, yang seharusnya harus kita ketahui. Niku mawon, adapun hal-hal lain insyaallah kita obrolkan setelah ini ataupun di kesempatan lain insyaallah. Monggo kita buka kita